agak nyaman biar ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran. Nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada kita dan kita sudah diberikan kesempatan untuk beribadah meskipun di rumah aja, dan kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setianya dan kebaikannya yang selalu menyertai kita sepanjang hidup kita. Dan kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Musik bang. Masih dalam sikap doa pembuka yang dipimpin oleh Kak Cynthia. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas berkat kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami semua, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah online kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah online kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lanjut ke lagu berikutnya ya. Terima kasih untuk Kakak Cynthia untuk doa pembukanya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut, Kakak Dinda sama abang-abang di sini sama kakak-kakak di sini mau tanya kabar adik-adik terlebih dahulu. Kalau misalnya Kakak Dinda sama abang-abang sama kakak-kakak yang lain bilang, "Apa kabar hari ini?" Kalian jawabnya,
Luar biasa. Yes, yes, yes. Bantuin kakak ya, abang-abang kakak-kakak. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Lebih semangat lagi jawabnya ya. 1, 2, 3. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, karena kita mau nyanyi satu lagu yang ceria, yang semangat banget, Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kalau misalnya Kakak Dinda bilang Laskar Kristus, kalian jawabnya siap. 1, bareng-bareng ya kakak-kakak sama abang-abang. 1, 2, 3. Laskar Kristus, siap. Nah, sebentar lagi Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu. Kita mau menyanyikan lagu Immanuel, Tuhan beserta kita. Sama kayak tema Natal untuk Sekolah Minggu HK Tanjung Priuk tahun ini. Kita mau nyanyi lagu Immanuel, Tuhan beserta kita. Musik bang. Oke adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Abang Noval. Tapi kakak-kakak sama abang-abang di sini mau adik-adik jadi anak-adik yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang mau dengerin firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu, kita mau nyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Musik, Bang. Berfirmanlah Tuhan.
Untuk Abang Noval dipersilahkan. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menyembah-Mu, kami telah bernyanyi puji-pujian Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin membaca Alkitab kami mau membaca firman Tuhan, kami mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami, mengajari kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Oke, shalom adik-adik. Berjumpa lagi dengan Abang Noval hari ini yang akan membagikan cerita firman Tuhan. Adik-adik, tapi sebelumnya Abang Noval mau cerita dulu, ya. Nah, adik-adik, ini kan 2020 nih adik-adik ya. 2020 ini banyak hal luar biasa terjadi adik-adik. Ya, nah Abang Noval mau tanya, pernah nggak adik-adik ya punya rencana nih, merencanakan sesuatu nih, ya, tapi ternyata nggak tercapai adik-adik, ya, maunya A, tapi yang terjadi malah B, atau maunya B, tapi terjadi malah C adik-adik. Gimana perasaan adik-adik? Pasti kecewa, pasti sedih. Terus apa yang adik-adik lakukan? Ada yang nggak tahu? Oke. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan, apa sih yang akan kita lakukan ketika rencana kita tidak terjadi, ya, atau di luar rencana kita. Apa yang terjadi ketika kehidupan kita ada di luar rencana kita, adik-adik. Kita mau baca Alkitab kita sama-sama, ya. Hari ini kita mau baca Alkitab satu ayat saja, tapi ayat yang luar biasa. Oke? Kita buka Alkitab kita di Yeremia 29 ayat 11. Oke, adik-adik, Abang Noval mau buka sama-sama ya. Ya, Yeremia 29 ayat 11 ya. Abang Noval mau bacain untuk adik-adik, atau adik-adik boleh baca Alkitab juga di rumah, atau boleh juga baca di bawah sini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, adik-adik, kita mau belajar sedikit tentang firman Tuhan yang sudah kita baca. Firman Tuhan ini ditulis oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda yang saat itu ditawan di Babel, adik-adik. Ya, jadi saat itu bangsa Yehuda dibawa atau ditawan oleh bangsa Babel ke Babel sana. Ya, nah Yeremia mengirimkan surat kepada mereka. Ya, sekali lagi Yeremia mengatakan bahwa Tuhan sudah menyiapkan rancangan-rancangan yang luar biasa, ya, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, yaitu untuk masa depan yang penuh harapan, untuk hari depan yang penuh harapan, adik-adik. Oke, demikian firman Tuhannya. Kita mau belajar apa hari ini? Ya, hari ini kita mau belajar, adik-adik, ya. Tema kita hari ini adalah walau ku tak dapat melihat. Ya, sekali lagi tema kita hari ini adalah walau ku tak dapat melihat. Abang Noval mau cerita satu lagi. Ya, Abang Noval mau cerita satu lagi, yaitu adalah seorang penyanyi. Ini dia fotonya. Tahu foto siapa, adik-adik? Tahu dong, ya, sesuai dengan tema kita walau ku tak dapat melihat adalah lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi kita yang ada di foto tadi, yaitu Grezia Epifania. Ya, adik-adik, Abang Noval mau cerita sedikit tentang kehidupan Grezia Epifania, adik-adik. Ya, jadi Grezia ini adalah anak keempat dari keluarga Bapak Suryadi dan Ibu Yuliani. Ya, Bapak Suryadi dan Ibu Yuliani. Nah, anak keempat ini, Grezia ini, adik-adik, ketika lahir ada selaput putih di matanya, ya, sehingga dokter menyatakan bahwa Grezia tidak akan dapat melihat seumur hidupnya, adik-adik. Wah, sedih adik-adik ya, bayangin, ya, nggak bisa melihat dari kecil sama sekali. Wah, pasti sedih banget. Apalagi juga keluarga Bapak Suryadi dan Ibu Yuliani ini, adik-adik. Ya, demikianlah mereka sedih awalnya. Tapi seiring waktu mereka percaya kepada Tuhan, adik-adik. Ya, ada hal-hal luar biasa yang terjadi. Apa itu? Umur 1 tahun, adik-adik, si Grezia ini udah bisa nyanyi. Keren kan? Itu luar biasa. Umur 1 tahun udah bisa nyanyi, bayangin. Umur 3 tahun nih, adik-adik main piano. Bayangin, dia nggak bisa lihat tapi dia main piano. Kebayang nggak itu? Luar biasa ya.
begitu semangat banget itu pasti latihannya. Orang nggak bisa lihat tapi dia bisa main piano. Umur 3 tahun loh, masih kecil banget. Dan umur 4 tahun dia bisa nyanyi sambil main piano. Wah, luar biasa adik-adik. Ya, padahal masih umur 4 tahun, masih kecil, nggak bisa lihat lagi, tapi dia bisa nyanyi sambil main piano. Luar biasa adik-adik ya. Dan demikianlah Grezia, ya, ketika mengikuti lomba-lomba akhirnya sampai dia juara di daerahnya, sampai juara nasional, dan akhirnya ketemu oleh Bapak Jason. Dan dia akhirnya rekaman adik-adik, rekaman lagu rohani, diajak rekaman lagu rohani. Itulah beberapa lagunya yang kita kenal saat ini, ya, yaitu Walau Ku Tak Dapat Melihat, ya, Seperti Wanita, ya, dan sebagainya adik-adik. Nah, demikianlah Grezia Epifania adik-adik, walaupun dia tidak dapat melihat, ya, tapi dia diberkati Tuhan, ya, ada rancangan damai sejahtera yang sudah disiapkan, ya, kebayang lagu-lagunya yang dia nyanyikan atau yang dia bawakan itu jadi berkat buat banyak orang, ya, siapa sih yang nggak kenal gitu, siapa sih yang nggak tahu nyanyinya, walau ku tak dapat melihat, wah, seperti wanita, ya. Banyak lagu-lagunya luar biasa adik-adik ya. Demikianlah Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan untuk Grezia Epifania adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar, ya. Tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan, ya, sudah menyiapkan rancangan-rancangan damai sejahtera, ya. Demikian disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa, ya, Yehuda yang ditawan oleh Babel, gitu ya. Kalau nanti adik-adik boleh baca ceritanya, mereka ditawan kurang lebih 70 tahun adik-adik. Bayangin itu selama 70 tahun tersebut mereka takut, khawatir dan segala macam. Tapi Yeremia menguatkan mereka bahwa Tuhan sudah menyiapkan hari depan yang penuh damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Ya, kita juga sudah belajar dari Grezia Epifania. Nah, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Yang pertama, seperti yang Novel tanya tadi di awal, ya, 2020 ini banyak hal-hal luar biasa adik-adik. Ya, banyak orang yang maunya rencananya A, yang terjadi malah B. Maunya rencananya B, yang terjadi malah C adik-adik. Ya, banyak orang yang, aduh Tuhan, ini gimana nih, kok kayak begini sih gitu ya. Nggak sesuai sama rencana saya nih Tuhan. Saya kan maunya begini, kenapa sih jadi kayak begini gitu ya. Banyak orang-orang yang merasa, aduh, kok begini banget nih rencananya nih, salah ini nih, aduh Tuhan, merasa takut adik-adik. Ya, nah hari ini Firman Tuhan mengingatkan kita, ya. Yang pertama adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kalau Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Ya, masa depan yang penuh harapan apa? Artinya akan ada sukacita adik-adik. Ya, masa depan hal-hal yang penuh berkat akan kita terima adik-adik. Ya, tapi kita nggak tahu kapan. Oleh karena itu kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jadi kalau lagi malas nih, masih pembelajaran jarak jauh di rumah gitu ya, adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan, ya. Nih, masih ingat gak khotbah Kakak Nova minggu lalu? Ya, iman yang teguh. Ya, kita harus memiliki iman yang teguh. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang penuh harapan untuk kita semua adik-adik. Ya, yang kedua adik-adik, ya, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, bagaimana biar kita bisa melalui rancangan yang sudah terjadi ini? Ya, berdoa kepada Tuhan, ya, minta Tuhan tolong kuatkan hamba ya Tuhan, kuatkan saya Tuhan, supaya saya bisa melalui hidup ini Tuhan, supaya saya bisa melalui rancangan-Mu ini ya Tuhan. Karena Tuhan sudah menyiapkan rancangan yang indah. Berdoa kepada Tuhan adik-adik, ya. Kalau lagi ketakutan, lagi khawatir, ya, lagi banyak masalah mungkin, ya, banyak pekerjaan pekerjaan di rumah gitu ya, atau banyak tugas online, ya, berdoa sama Tuhan, minta Tuhan memberikan kekuatan. Ya, dan yang ketiga adik-adik, ya, selalu yakin bahwa Tuhan menyertai kita, baik ketika kita lagi merasa bersukacita ataupun berduka cita adik-adik. Percaya kalau Tuhan menyertai kita, percaya kalau Tuhan sudah menyiapkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, tapi memang mungkin harus begini aja jalannya gitu ya, nggak mungkin jalannya lurus-lurus aja mungkin. Atau Tuhan mau kita hari ini, masa-masa pandemi ini, Tuhan mau kita banyak belajar hal-hal positif mungkin, ya. Salah satunya apa bang? Salah satunya kita harus disiplin. Bisa nggak nih kita disiplin, menjaga kesehatan? Ya, yang kedua, bisa nggak hidup dengan lebih sehat lagi, rajin olahraga, makan makanan bergizi gitu ya.
Dan yang ketiga, kita diajarkan untuk tetap percaya kepada Tuhan, seperti yang tadi, pelajaran yang pertama tadi. Ya, percaya adik-adik ya, walaupun di masa sulit sekalipun, atau di masa menyenangkan, Tuhan selalu menyertai kita adik-adik. Oke adik-adik, sekali lagi Abang Nopal mengingatkan, percaya kalau Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang penuh damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan untuk kita semua. Adik-adik jangan lupa berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, minta bimbingan Tuhan supaya kita bisa melalui setiap kejadian dalam hidup kita, sehingga kita bisa mencapai damai sejahtera tadi. Dan yang ketiga adik-adik selalu percaya kalau Tuhan menyertai kita, baik ketika kita bersuka cita maupun berduka cita, walaupun ketika kita kesulitan sekalipun, Tuhan bersama kita, Tuhan menyertai kita. Adik-adik. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami sudah belajar, walau kami tidak dapat melihat Tuhan apa yang akan terjadi dalam hidup kami nantinya. Walau kami merasa Tuhan banyak rencana-rencana kami di luar kehendak kami, di luar keinginan kami Tuhan. Walaupun kami kadang merasa ketakutan, sedih Tuhan buat apa yang terjadi saat ini. Tapi kami mau yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah menyiapkan masa depan yang penuh damai sejahtera dan harapan. Kami mau berdoa kepada Tuhan supaya kami tetap kuat melalui masa-masa ini. Dan kami mau yakin dan percaya kalau Tuhan selalu menyertai kami Tuhan, bahkan di masa-masa sulit kami. Tuhan Yesus, ajari kami untuk lebih lagi percaya kepada Tuhan. Ajari kami untuk lebih lagi selalu bersuka cita karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus juga yang selalu menyertai kami di dalam kegiatan kami di rumah saja, memberkati setiap pembelajaran jarak jauh kami, memberkati setiap ibadah kami di rumah saja. Terlebih Tuhan, ketika kami mau menyambut Natal, kiranya Tuhan Yesus boleh memberikan kami sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau lanjutkan ibadah kita. Kita mau bernyanyi. Oke adik-adik, seperti pada tema ibadah hari ini, yaitu walau kita tak dapat melihat, yang dibawakan oleh Bang Noval. Jadi kita harus percaya rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Selanjutnya untuk meresponi firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu walau kita dapat melihat. Musik Bang. Percaya
Silakan Kak Dian. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami di sepanjang hari. Hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya semua itu boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Bang Noval. Kiranya Tuhan, firman yang boleh kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Kiranya juga Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan berikan kesehatan, kepintaran kepada mereka. Biar setiap apapun yang mereka kerjakan, boleh Tuhan sertai dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, ada anak-anak sekolah minggu kami, adik-adik sekolah minggu kami, yang minggu lalu sudah melaksanakan ujian sekolahnya Tuhan. Di semester ini kiranya Tuhan, mereka dapat mendapatkan nilai yang baik sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan kiranya untuk adik-adik kami yang belum melaksanakan ujiannya baik di minggu ini atau minggu depannya lagi, kiranya juga Tuhan yang memberkati mereka agar mereka dapat mengisi soal-soal ujian itu dengan baik Tuhan Yesus dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya mereka nantinya boleh melaksanakan proses belajar mengajarnya dengan baik Tuhan walaupun hanya di rumah saja. Tuhan juga yang memberkati orang tua kami dimanapun juga mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan, kebijaksanaan, dan rezeki kepada orang tua kami. Tuhan, kami berdoa untuk para pelayan-Mu, baik ada yang di gereja maupun guru-guru sekolah minggu. Kiranya setiap pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Tuhan, kami berdoa kiranya COVID-19 ini cepat berlalu Tuhan Yesus, agar kami dapat beraktivitas seperti biasanya lagi. Kami boleh pergi ke gereja seperti biasa, kami boleh pergi untuk belajar di sekolah kami masing-masing Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menghapuskan, Tuhan boleh menyertai kami dan menghapuskan COVID-19 ini dari dunia ini Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya juga Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami. Kiranya kebijaksanaan boleh ada dalam pemimpin-pemimpin kami. Ampuni kami Tuhan Yesus di saat kami melakukan kesalahan baik kepada sesama kami, terlebih kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk Natal yang akan kami laksanakan di tanggal 12 Desember nanti. Kiranya juga Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan yang memberkati setiap persiapan kami. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu kami. Kami bersyukur adik-adik kami boleh melaksanakan rekaman dengan baik Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami lakukan di hari-hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah ucapan syukur kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan ditutup dulu, kita mau lihat aktivitas yang dibawakan oleh Kakak Cynthia. Dipersilakan. Oke adik-adik, waktunya kita untuk aktivitas. Yeay! Nah, adik-adik lihat aktivitasnya yang tanggal 29 bulan 11 tahun 2020. Contoh aktivitasnya yang seperti ini ya. Nah, jadi Kakak Cynthia mau ngasih tahu aktivitas untuk kelas kecil terlebih dahulu. Nah, adik-adik di sini ada labirin petunjuk jalan untuk menuju ke Tuhan Yesus
di sini ada beberapa jalan untuk menuju Tuhan Yesus. Adik-adik bisa milih jalan yang menurut adik-adik bisa dan pas ke Tuhan Yesusnya. Contohnya seperti ini adik-adik. Ini jalan yang kakak Cynthia pilih untuk menuju ke Tuhan Yesus. Adik-adik kerjakannya pakai pensil dulu. Setelah itu adik-adik warnain gambar Tuhan Yesus yang di atas dan yang di bawah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sekarang aktivitas kelas besar. Nah, di sini judulnya itu tuliskan 4 pokok doa keinginan adik-adik yang ingin diminta kepada Tuhan. Setelah itu 4 pokok doa tersebut didoakan dan diserahkan kepada Tuhan melalui doa bersama orang tua, adik, dan kakak yang ada di rumah. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Kakak Cynthia mau ngasih 2 contoh pokok doa. Yang pertama itu kakak Cynthia berdoa agar orang tua sehat selalu dan orang yang di sekitar kita agar sehat selalu. Dan yang kedua, kakak Cynthia berdoa agar ujian kita di sekolah berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan. Nah, itu saja aktivitasnya adik-adik. Adik-adik jangan lupa untuk foto bareng aktivitasnya dan dikirim ke grup WhatsApp Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk atau sosial medianya Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Nah, adik-adik, kita udah selesai aktivitasnya. Kita mau lihat aktivitas minggu lalu. Silakan. Halo teman-teman dan kakak-kakak, selamat hari Minggu. Tema hari ini adalah iman yang teguh, Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, dadah. Selamat hari Minggu kakak-kakak dan teman-teman. Tema hari ini adalah iman yang teguh. Cara-cara memiliki iman yang teguh antara lain: 1. Setia dan selalu percaya kepada Yesus. 2. Mendengar dan melakukan perintah Tuhan. 3. Sering melakukan perbuatan baik bagi siapa saja. 4. Selalu mengikuti kebaktian. 5. Selalu berdoa dan berserah diri di manapun kita berada. 6. Selalu mempunyai pemikiran yang positif. Terima kasih, dadah.
Gimana adik-adik? Keren banget kan aktivitasnya? Pasti keren dong. Nah, adik-adik jangan lupa untuk menjalani aktivitas minggu depan lagi atau minggu ini adik-adik ya. Nah, adik-adik, Abang David ingin kasih pengumuman. Yang pertama, terima kasih adik-adik yang sudah datang untuk Natal, rekaman Natal di gereja KAI Tanjung Priok. Dan adik-adik semuanya bagus sekali rekamannya. Yeay. Dan yang kedua adik-adik, untuk adik-adik yang belum liturgi atau yang belum datang rekaman Natal di gereja, adik-adik kasih tahu abang-abang dan kakaknya sekolah minggu. Oke adik-adik, jangan lupa kabarin abang-abang kakak sekolah minggunya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting adik-adik, harus tetap jaga jarak, jaga kesehatan dengan menggunakan masker dan tetap rajin cuci tangan dan selalu makan makanan yang bergizi. Oke adik-adik, dadah, sampai jumpa minggu depan. Dadah.